Selamat malam, para pencari sunyi. Pernahkah kalian berdiri di tepi sebuah ketinggian, melihat ke bawah, ke arah kegelapan yang seolah memanggil nama kalian? Di sebuah kota, ada sebuah tempat yang tidak pernah tidur. Sebuah jembatan tua yang menyimpan ribuan air mata. Orang-orang menyebutnya Jembatan Angker. tempat ini bukan sekedar beton dan besi. Ia adalah magnet bagi jiwa-jiwa yang lelah. Jiwa-jiwa yang merasa dunia sudah tidak lagi punya tempat untuk mereka. Namun berhati-hatilah. Karena di jembatan ini, kematian bukanlah akhir dari penderitaan. Justru, itu adalah awal dari sebuah penjara abadi. Malam ini, kita akan mengikuti kisah Edo. Seorang pemuda yang mengira keputusasaan adalah pintu keluar. Padahal, ia baru saja mengetuk pintu neraka yang sebenarnya. Matikan lampu kamar. Dan jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Di sebuah kota yang tidak disebut namanya, ada sebuah bangunan jembatan tua. Jembatan yang terkenal angker. Sebuah struktur beton tua yang melintang di atas sungai dalam. Air di bawahnya tidak pernah tenang. Selalu ada suara pusaran air yang terdengar seperti bisikan. Sudah puluhan tahun jembatan itu berdiri. Dan sudah puluhan nyawa melompat dari sana. Ada yang karena terlilit hutang. Ada yang karena cinta yang dikhianati. Ada juga yang karena merasa dunia tidak lagi punya tempat untuk mereka. Konon, mereka yang terjun tidak benar-benar pergi. Jiwa mereka terikat pada tiang-tiang beton yang dingin. Mereka lapar. Mereka kesepian. Dan mereka selalu mencari teman baru. Malam itu, kabut turun sangat tebal. Edo berdiri di ujung aspal. Nafasnya berat. Matanya merah karena kurang tidur dan air mata. Edo baru saja kehilangan segalanya. Pekerjaannya hilang. Ibunya jatuh sakit. Dan hari ini, tunangannya memutuskan hubungan secara sepihak. Edo berjalan perlahan. Langkahnya gontai di atas trotoar jembatan yang retak. Suara sepatunya menggema di kesunyian malam. Tiba-tiba, suhu udara menurun drastis. Edo merapatkan jaketnya yang tipis. Ia berhenti di tengah jembatan. Ia melihat ke bawah, ke arah air sungai yang hitam pekat. Apakah ini akhirnya? Bisik Edo pelan. Suaranya hilang ditelan angin malam yang kencang. Tiba-tiba dari arah belakang, terdengar suara langkah kaki lain. Langkah itu sangat cepat. Edo menoleh ke belakang. Ia melihat seorang pria tua mengenakan baju kumal. Namanya Pak Darmo. Pak Darmo adalah seorang pemulung yang sering mangkal di sekitar jembatan. Wajahnya pucat pasi. Matanya cekung dan gelap. Jangan sekarang, nak. Suara Pak Darmo terdengar serak. Mereka sedang sangat lapar malam ini. Edo mengernyitkan dahi. Siapa yang lapar? Saya hanya ingin sendiri, Pak. Pak Darmo tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah pagar besi jembatan. Di sana, di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip, Edo melihat sesuatu yang mustahil. Ada puluhan tangan-tangan pucat yang muncul dari balik pagar. Tangan-tangan itu kurus kering. Kuku-kukunya hitam dan panjang. Mereka bergerak-gerak, seolah sedang mencoba meraih udara. Edo mundur selangkah. Jantungnya berdetak sangat kencang. Itu apa, Pak? Pak Darmo tersenyum kecil. Gigi-giginya yang hitam terlihat jelas. Itu adalah mereka yang putus asa sebelum kamu. Mereka menunggu kamu melompat, agar mereka bisa menarikmu ke dasar. Tiba-tiba, lampu jalan mati total. Suasana menjadi gelap gulita. Hanya ada suara bisikan yang datang dari segala arah. Lompatlah. Edo, ikut kami. Edo merasakan sebuah tangan dingin menyentuh pundaknya. Bukan tangan Pak Darmo. Tangan itu terasa seperti es yang membeku. Edo tidak berani menoleh. Lari, nak, teriak Pak Darmo. Jangan dengarkan suara mereka. Edo mencoba berlari. Tapi kakinya terasa sangat berat. Seolah-olah ada beban ribuan ton yang mengikat pergelangan kakinya. Di bawah kakinya, aspal jembatan mulai berubah. Aspal itu terasa lembek, seperti daging yang membusuk. Edo terus berlari. Nafasnya tersengal-sengal. Dadanya terasa sesak. Tapi jembatan itu seolah memanjang. Ujung jembatan tidak kunjung terlihat. Kabut di sekelilingnya semakin pekat. Baunya sangat busuk.
Bau seperti bangkai binatang yang terendam air lama. Edo berhenti sejenak untuk mengatur nafas. Ia menyandarkan punggungnya pada pagar jembatan. Tiba-tiba pagar itu terasa bergetar. Edo menunduk melihat tangannya. Pagar besi itu mengeluarkan cairan hitam. Cairan itu kental dan berbau amis darah. "Tolong aku." Suara itu terdengar sangat dekat. Tepat di bawah kaki Edo. Edo melihat ke bawah. Seorang wanita muda muncul dari balik bayangan. Wajahnya hancur sebelah. Rambutnya basah kuyup oleh air sungai. Namanya Sari. Sari adalah korban jembatan ini 2 tahun lalu. Ia melompat karena terlilit hutang pinjaman online. "Sari!" bisik Edo gemetar. Edo mengenal wajah itu dari berita di televisi. Sari merangkak, mendekat. Suara tulang-tulangnya yang patah terdengar jelas. "Edo, di sini dingin sekali. Temani aku." Sari meraih kaki Edo dengan tangan yang licin. Edo berteriak histeris. Ia menendang tangan itu sekuat tenaga. Edo kembali berlari ke arah berlawanan. Namun, di depannya berdiri sosok lain. Seorang pria paruh baya dengan tali tambang melingkar di leher. Matanya melotot keluar. Lidahnya menjulur panjang dan membiru. Ini adalah Pagani. Pria yang mengakhiri hidup karena usahanya bangkrut. "Dunia ini jahat, Edo," kata Pagani. Suaranya berat dan bergema. "Di bawah sana, tidak ada lagi tagihan. Di bawah sana, tidak ada lagi rasa sakit." Pagani mulai berjalan mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan jejak air hitam di aspal. Edo merasa terpojok. Di belakang ada Sari. Di depan ada Pagani. Dan di bawah pagar, puluhan tangan tanpa rupa mulai memanjat ke atas. Edo melihat ke arah sungai lagi. Anehnya, air sungai itu kini tidak lagi gelap. Air itu tampak seperti cermin yang sangat jernih. Edo melihat bayangan ibunya di sana. Ibunya sedang tersenyum. Memanggil namanya dengan lembut. "Edo, kemarilah nak." "Ibu menunggumu di sini." Edo terpaku. Tangannya mulai meraih pinggiran pagar. Ia merasa seolah-olah ditarik oleh kekuatan magnet yang besar. Pikiran Edo mulai kabur. Ia lupa pada Pak Darmo. Ia lupa pada ketakutannya. Hanya ada keinginan untuk melompat. Hanya ada keinginan untuk mengakhiri semuanya. Tiba-tiba, suara klakson keras terdengar. Cahaya lampu sorot yang sangat terang menghantam mata Edo. Edo tersentak. Ia menutup matanya dengan tangan. Bayangan ibunya menghilang. Sari dan Pagani lenyap menjadi asap hitam. Sebuah truk tua berhenti tepat di samping Edo. Sopirnya adalah seorang pria tinggi besar berwajah garang. Bang Sarwo. Ia sering lewat jembatan ini untuk mengantar sayur ke pasar. "Woi, mau mati kamu ya?" teriak Bang Sarwo dari balik jendela. "Minggir!" "Jangan berdiri di tengah jalan." Edo gemetar hebat. Ia sadar, ia baru saja berdiri di atas pagar jembatan. 1 detik lagi, ia pasti sudah terjun ke bawah. Edo turun dari pagar dengan lemas. Ia mendekati truk Bang Sarwo. "Bang, tolong, bawa saya pergi dari sini." Bang Sarwo menatap Edo dengan curiga. "Naik cepat. Tempat ini tidak beres malam ini." Edo masuk ke dalam truk. Tapi saat pintu ditutup, Edo melihat ke arah kaca spion samping. Di sana, di kursi belakang truk yang seharusnya kosong, Sari dan Pagani sedang duduk diam. Mereka menatap Edo sambil menaruh telunjuk di bibir. Truk mulai berjalan perlahan. Suara mesinnya kasar dan berisik. Edo duduk diam di kursi penumpang. Jantungnya masih berdetak sangat cepat. Edo mencoba mengatur nafasnya yang sesak. "Terima kasih, Bang," bisik Edo pelan. Bang Sarwo tidak menyahut. Ia hanya fokus menatap lurus ke depan. Tangannya mencengkeram kemudi dengan sangat erat. Edo merasa suasana di dalam kabin sangat dingin. Padahal kaca jendela tertutup rapat. Edo memberanikan diri melirik ke arah kaca spion tengah. Ia ingin memastikan apa yang ia lihat tadi. Namun, kursi belakang tampak kosong. Hanya ada tumpukan karung goni yang kotor. Edo menghela nafas lega. Mungkin itu hanya halusinasiku saja, pikir Edo. Tapi tiba-tiba, bau busuk itu muncul lagi. Kali ini baunya sangat menyengat. Seperti bau daging yang sudah berbelatung.
Bau itu berasal dari arah belakang leher Edo. Edo mencoba tidak bergerak. Ia merasa ada hembusan nafas dingin di telinganya. Suara nafas itu sangat berat dan terdengar sangat lapar. Bang, kamu mencium bau sesuatu? Tanya Edo gemetar. Bang Sarwo tetap diam. Wajahnya tampak kaku seperti patung semen. Cahaya dari lampu dashboard membuat kulitnya terlihat abu-abu. Edo melihat ke arah tangan Bang Sarwo. Ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Di pergelangan tangan Bang Sarwo, terdapat bekas luka jahitan yang melingkar sempurna. Seolah-olah tangannya pernah terputus dan disambung kembali. Edo mulai merasa tidak enak. Ia melirik ke bawah, ke arah pedal gas. Di sana, kaki Bang Sarwo tidak menginjak apa-apa. Kaki itu melayang beberapa sentimeter di atas lantai truk. Edo ingin berteriak, tapi suaranya seolah tercekat di tenggorokan. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Edo dalam hati. Tiba-tiba, radio truk menyala sendiri. Awalnya hanya suara statis yang berisik. Lalu suara itu berubah menjadi tangisan wanita. Itu suara Sari. "Edo, kenapa kamu pergi? Di sini sangat sepi." Truk ini tidak akan pernah sampai ke ujung jembatan. Edo menatap keluar jendela. Ia terkejut bukan main. Truk itu memang berjalan. Tapi pemandangan di luar tidak berubah. Tiang lampu yang retak itu, pagar jembatan yang berdarah itu, mereka hanya melewati tempat yang sama berulang-ulang. Mereka terjebak dalam lingkaran waktu yang terkutuk. Bang Sarwo tiba-tiba menoleh ke arah Edo. Lehernya berputar dengan suara patahan tulang yang nyaring. Wajahnya kini sangat dekat dengan wajah Edo. Matanya tidak memiliki bagian putih. Hanya ada 2 lubang hitam yang dalam. "Kamu sudah memilih tempat ini, Edo. Jembatan ini sudah menerima niatmu. Sekarang kamu adalah milik kami." Tiba-tiba, tangan-tangan pucat muncul dari balik jok kursi. Mereka mulai membelit tubuh Edo, menariknya ke arah tumpukan karung goni di belakang. Karung-karung itu mulai bergerak. Mereka terbuka perlahan, menampakkan potongan-potongan tubuh korban jembatan yang lain. Edo berontak sekuat tenaga. Ia mencoba membuka pintu truk, tapi gagang pintunya sudah berubah menjadi lidah yang basah dan lengket. "Tolong!" "Siapapun tolong!" teriak Edo histeris. Dari kejauhan, di tengah kabut jalanan, Edo melihat sosok Pak Darmo berdiri diam. Pak Darmo memegang sebuah lonceng tua. Ia membunyikan lonceng itu 1 kali. Teng, seketika, truk itu menghilang. Edo terjatuh keras ke atas aspal jembatan yang dingin. Truk, Bang Sarwo, dan arwah-arwah itu lenyap. Hanya ada sunyi yang mencekam. Edo mendongak ke atas. Ia menyadari ia kembali ke titik awal. Di depan papan nama jembatan yang berkarat. Dan di depannya, Pak Darmo berdiri sambil tersenyum misterius. "Truk itu adalah jemputan menuju neraka, Nak. Kamu belum benar-benar lepas dari mereka." Edo bangkit dengan tubuh gemetar. Lututnya lecet dan berdarah. Pakaian Edo kotor terkena debu jembatan. Di depannya, Pak Darmo masih berdiri diam. Lonceng tua di tangannya masih bergetar pelan. "Kenapa tempat ini tidak membiarkanku pergi?" tanya Edo. Suaranya parau dan penuh keputusasaan. Pak Darmo mendekat perlahan. Langkahnya tidak terdengar sama sekali. "Jembatan ini adalah cermin, Nak. Ia tidak menahan tubuhmu. Ia menahan beban di dalam hatimu." Pak Darmo menunjuk ke arah tengah jembatan. Di sana, kabut mulai membentuk pusaran. Pusaran itu menyerupai sebuah lubang hitam yang besar. "Jika kamu ingin keluar, kamu harus memberikan apa yang mereka minta." "Apa yang mereka minta?" tanya Edo takut. sebuah pengakuan. "Kamu harus berdiri di tepi pagar. Sebutkan semua alasan yang membuatmu ingin mati tadi. Jika kamu jujur, jembatan ini akan melepaskanmu. Jika kamu berbohong, kamu akan ditarik ke dalam pusaran itu." Edo ragu. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia berjalan menuju tengah jembatan. Langkah demi langkah terasa seperti berjalan di atas duri. Suara bisikan-bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Seperti ribuan orang yang sedang menangis bersamaan. Edo sampai di tepi pagar besi yang dingin. Ia melihat ke bawah.
Sungai di bawah sana tampak sangat lapar. Gelombangnya seperti tangan-tangan yang memanggil. Aku kehilangan pekerjaanku. Edo mulai bicara. Suaranya menggema di kesunyian malam. Ibuku sakit dan aku tidak punya uang. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Wajah Sari muncul dari balik kabut. Itu bukan alasan sebenarnya, desis Sari. Lalu wajah Pak Gani muncul di sampingnya. Kamu hanya takut menjadi gagal. Kamu pengecut. Edo menggelengkan kepala. Tidak, aku mencintai tunanganku. Dia meninggalkanku. Tiba-tiba, sesosok wanita lain muncul. Wanita itu tidak memiliki wajah. Hanya ada lubang besar di tengah kepalanya. Ia mengenakan cincin pertunangan yang sangat dikenal Edo. Kamu yang mendorongku untuk pergi, Edo. Suara wanita itu dingin. Edo terbelalak. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Sebuah rahasia gelap mulai muncul di benak Edo. Rahasia yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Tunangannya tidak meninggalkannya begitu saja. Ada pertengkaran hebat di jembatan ini sebulan lalu. Edo menoleh ke arah Pak Darmo. Wajah Pak Darmo kini berubah. Kulitnya mengelupas perlahan. Menampakkan otot dan urat yang merah meradang. Lanjutkan, Edo. Katakan yang sebenarnya. Edo mulai menangis histeris. Aku tidak sengaja. Malam itu, kami bertengkar di sini. Aku hanya ingin dia diam. Tapi dia terpeleset dan aku tidak menolongnya. Seketika pusaran kabut itu meledak. Ribuan bayangan hitam keluar dari sana. Mereka tidak lagi berbisik. Mereka berteriak murka. Tangan-tangan dari balik pagar kini mencengkeram tubuh Edo. Mereka menariknya dengan kekuatan yang luar biasa. Setengah tubuh Edo sudah berada di luar pagar. Pak Darmo tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya berubah menjadi suara banyak orang. Terima kasih atas pengakuannya, Edo. Sekarang, tempatmu sudah tersedia di bawah sana. Edo menyadari sesuatu yang mengerikan. Pak Darmo bukanlah penolong. Pak Darmo adalah manifestasi dari rasa bersalahnya sendiri. Pria tua itu adalah umpan untuk menjerat jiwa-jiwa yang kotor. Lepaskan aku, teriak Edo. Tapi terlambat. Kaki Edo sudah tidak lagi menyentuh aspal. Ia tergantung di udara. Hanya satu tangan yang menahan beban tubuhnya di pagar. Dan di bawah sana, ribuan arwah sudah menunggunya dengan mulut terbuka lebar. Tubuh Edo berayun di udara. Angin malam menerjang wajahnya yang basah oleh air mata. Satu tangan Edo mencengkeram besi pagar dengan sisa tenaga. Jari-jarinya mulai mati rasa. Pagar besi itu terasa licin karena keringat dan darah. Di bawah sana, sungai itu menganga lebar. Ribuan wajah pucat menatap ke arahnya. Mereka tertawa melihat penderitaan Edo. Mereka siap menyambut teman baru. Lepaskan saja, Edo. Bisik Pak Darmo. Wajah pria tua itu kini benar-benar hancur. Matanya merah membara seperti bara api. Kematian akan membuatmu lupa akan dosa itu. Edo menatap bayangan wanita tanpa wajah di bawahnya. Itu adalah bayangan Maya, tunangannya. Maya tidak melompat. Maya terjatuh karena Edo tidak mengulurkan tangan saat ia terpeleset. Rasa pengecut itu yang sebenarnya membunuh Maya. Aku minta maaf, Maya. Suara Edo tertelan angin. Edo memejamkan matanya. Ia tidak lagi melawan tarikan tangan-tangan arwah itu. Ia siap untuk jatuh. Tapi tiba-tiba, sebuah tangan yang berbeda menyentuh jemari Edo. Tangan itu tidak dingin. Tangan itu terasa hangat dan lembut. Edo membuka matanya. Di sana, berdiri sosok Maya yang utuh. Wajahnya cantik dan damai seperti dulu. Ia tidak menarik Edo ke bawah. Ia justru menahan tangan Edo agar tidak terlepas. Jangan ikut dengan mereka, Edo. Bisik Maya lembut. Kematian tidak akan menghapus dosamu. Hanya penebusan yang bisa membebaskanmu. Apa yang harus kulakukan? Tanya Edo terisak. Hiduplah. Hadapi hukum manusia. Berikan aku keadilan. Seketika, Maya mendorong tubuh Edo kembali ke arah aspal jembatan. Sebuah kekuatan besar melempar Edo ke belakang. Edo terjatuh keras di tengah jalan. Kepalanya menghantam beton hingga pandangannya gelap.
Suara lonceng terakhir terdengar sangat jauh. Saat Edo membuka mata, fajar mulai menyingsing. Kabut telah hilang sepenuhnya. Jembatan angker itu tampak seperti jembatan tua biasa. Tidak ada Pak Darmo. Tidak ada Arwasari atau Pak Gani. Hanya ada suara burung pagi yang berkicau. Edo bangkit dengan tubuh yang remuk. Ia tidak lagi ingin melompat. Ia berjalan menuju ujung jembatan. Bukan untuk pulang ke rumah, tapi berjalan menuju kantor polisi yang berada di ujung jalan. Edo menyadari sesuatu. Jembatan itu bukan ingin membunuhnya. Jembatan itu ingin ia mengakui kebenaran. Arwah-arwah itu hanya menahan mereka yang lari dari kenyataan. Edo berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Di tengah jembatan, ia melihat sesosok pria tua sedang menyapu aspal. Itu adalah Pak Darmo yang asli. Seorang pembersih jalanan biasa yang tampak nyata. Pak Darmo menatap Edo dan mengangguk pelan. Hati-hati di jalan, nak. Jangan pernah kembali ke sini lagi. Edo tersenyum getir. Ia terus berjalan pergi. Meskipun penjara menantinya, setidaknya jiwanya tidak lagi terikat pada beton jembatan yang dingin itu. Edo akhirnya bebas dari dirinya sendiri. Edo telah memilih jalannya. Ia memilih menghadapi kenyataan daripada terjebak dalam bisikan abadi. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian masih merasa aman di dalam kamar yang gelap itu? Atau jangan-jangan, ada seseorang yang sedang berdiri di belakang kalian, ikut mendengarkan cerita ini? Jika kalian menyukai perjalanan ke sisi gelap malam ini, tekan tombol like, sebagai tanda bahwa kalian masih bernafas. Tuliskan di kolom komentar, tempat paling angker yang pernah kalian kunjungi. Jangan lupa share video ini, karena masih banyak pintu kegelapan yang belum kita buka. Sampai jumpa di kisah horor selanjutnya. Tetaplah waspada. Karena terkadang, hantu yang paling menyeramkan adalah rasa bersalah yang kita bawa sendiri.